Nenekku dulu sering berkata, ketika Tuhan menutup satu pintu, Dia membuka jendela. Tetapi terkadang, nak, kau harus merangkak melalui neraka untuk menemukan jendela itu. Sekarang, terikat di pohon pinus ini, dengan pergelangan tangan terbakar dan darah menetes di pelipisku, aku berpikir Nenek Rose mungkin berbicara tentang jenis neraka yang berbeda dari yang kuhadapi. Tali itu sangat dalam setiap kali aku mencoba bergerak. Bahu kiriku menjerit saat bajingan itu memukulku dengan kunci roda. Dan ada sesuatu yang salah dengan tulang rusukku. Setiap napas terasa seperti menelan pecahan kaca. Hutan di sekitarku terlalu sunyi, jenis kesunyian yang membuat kulitmu merinding dan telingamu berusaha keras untuk mendengar suara yang tidak datang. 18 jam. Itulah yang Dr. Rachel Stone katakan padaku saat pemeriksaan fisik terakhirku tentang pendarahan internal. Jika kau pernah terkena pukulan serius di perut lagi, Sarah, kau mungkin punya waktu 18 jam sebelum itu mengancam jiwa. Kata-katanya bergema di tengkorakku sekarang saat aku merasakan kehangatan basah menyebar di seragamku. Seharusnya aku mendengarkan Jim Patterson, seharusnya menunggu bantuan, seharusnya melakukan banyak hal berbeda. Tapi inilah aku dan di sini bukanlah tempat yang baik. Serangan itu kembali dalam kilasan, berjalan menuju pintu masuk tambang yang ditinggalkan itu, mengikuti jejak ban yang terlalu segar, terlalu disengaja. Suara patahan cabang di belakangku, berputar tepat waktu untuk melihat sekilas wajah yang kukenal sebelumnya. Dunia meledak menjadi bintang dan rasa sakit, lalu kegelapan, dan sekarang pohon ini, tali ini, hitungan mundur yang berdetak dalam darahku. Sebuah suara membelah udara pagi. Jauh, sedih, dan sangat akrab, lolongan. Jantungku melonjak menabrak tulang rusukku yang memar karena aku tahu suara itu. Itu Ranger dan dia mencariku. 8 tahun, German Shepherd itu dengan bekas luka di moncongnya dari waktunya di Afghanistan dan mata yang telah melihat terlalu banyak, sama seperti aku. Kami bertemu 3 bulan lalu di penampungan hewan Pine Valley, 2 jiwa yang hancur yang entah bagaimana cocok bersama seperti kepingan teka-teki yang sama. Lolongan itu datang lagi, kali ini lebih dekat, dan aku mencoba memanggil, tetapi suaraku pecah seperti kulit tua, tenggorokanku sakit, mungkin karena berteriak selama serangan, meskipun aku tidak ingat banyak setelah pukulan pertama. Rasa tembaga memenuhi mulutku dan aku meludahkan darah ke jarum pinus di kakiku, waktu berlalu seperti air melalui jari-jariku. Matahari naik lebih tinggi melalui kanopi, melukis segalanya dalam cahaya keemasan yang seharusnya indah, tetapi hanya mengingatkanku betapa banyak cahaya yang mungkin tidak akan pernah kulihat lagi. Di suatu tempat di Pine Valley, Tommy Whitfield mungkin juga mencariku. Anak itu sudah cukup menderita, kehilangan orang tuanya dalam apa yang semua orang sebut kecelakaan mobil. Meskipun Nenek Rose mendapatkan tatapan itu di matanya setiap kali seseorang menyebutkannya, seolah dia tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Aku memejamkan mata dan mencoba mengingat gambar terakhir Tommy, yang dia tunjukkan kepadaku kemarin pagi sebelum aku pergi berpatroli. Seekor anjing dengan mata sedih duduk di sebelah seorang wanita berseragam. Pada saat itu aku pikir itu hanyalah salah satu gambarnya. Cara anak itu memproses dunia sejak dia berhenti berbicara setelah orang tuanya meninggal. Sekarang rasanya seperti ramalan, tali semakin ketat saat tanganku membengkak. Siapapun yang melakukan ini tahu apa yang mereka lakukan. Simpul profesional diposisikan tepat untuk memotong sirkulasi tanpa membunuhku secara langsung. Mereka menginginkanku hidup, setidaknya untuk saat ini. Pertanyaannya adalah mengapa? Dan pertanyaan itu membuatku lebih takut daripada rasa sakit, lebih dari darah, lebih dari jam 18 jam yang berdetak di perutku. Lolongan lain, dan kali ini cukup dekat sehingga aku bisa mendengar keputusasaan di dalamnya. Ranger telah melacakku mengikuti jejak aroma apapun yang kutinggalkan ketika mereka menyeretku dari pintu masuk tambang ke pohon ini. Anjing itu memiliki naluri yang akan membuat anjing pemburu cemburu dan kesetiaan yang lebih dalam dari aliran gunung. Jika ada yang bisa menemukanku di ribuan hektar hutan belantara Pine Valley ini, itu adalah dia. Tapi apakah dia akan menemukanku tepat waktu? Dan jika dia melakukannya, lalu apa? Dia seekor anjing melawan siapapun yang melakukan ini. Dan aku punya perasaan yang buruk. Ini belum berakhir. Ini terasa pribadi, terasa seperti seseorang telah merencanakan ini, menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Hal terakhir yang kuingat, sebelum semuanya menjadi gelap, adalah memikirkan gambar Tommy. Wanita berseragam itu tampak ketakutan, terikat, dan anjing itu berlari ke arahnya, bukan menjauh. Bahkan dalam sketsa krayon anak berusia 9 tahun, German Shepherd itu tampak bertekad, tampak seperti dia datang untuk menyelamatkan hari itu. Aku berharap kepada Tuhan anak itu juga bersifat nubuat serta artistik, karena saat ini Ranger adalah satu-satunya harapan yang kumiliki. Hutan tetap sunyi,
kecuali suara napasku yang tersengal-sengal dan panggilan jauh dari seekor anjing yang menolak untuk menyerah. Sama seperti manusianya, sama seperti aku. Waktu terus berdetak. Berikan suka dan bagikan pemikiranmu di komentar, bersama dengan kota tempatmu menonton. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. 18 jam sebelumnya, pagi itu, matahari melukis Pine Valley dalam nuansa emas dan hijau yang membuat kartu pos terlihat seperti imitasi yang buruk. Aku sudah menjadi sheriff di sini selama 3 bulan. Cukup lama untuk tahu bahwa pagi hari Selasa biasanya berarti Nyonya Henderson menelepon tentang ayam tetangganya dan mungkin sedikit tabrakan di dekat toko Miller. Yang tidak kuharapkan adalah wakil Jim Patterson berdiri di ambang pintu kantorku pada pukul 12:47 siang dengan ekspresi itu di wajahnya yang keriput, ekspresi yang sama yang mungkin dia kenakan di Vietnam ketika musuh lebih dekat daripada nyaman. "Kita punya masalah, Sheriff," kata Jim. Suaranya membawa nada serak yang berasal dari 40 tahun Marlboro merah dan kehidupan yang keras. Pada usia 58, dia bergerak seperti pria yang persendiannya mengingat setiap pagi yang dingin dan patroli yang panjang, tetapi pikirannya setajam hari dia pulang dari Asia Tenggara. Pendaki dilaporkan hilang di dekat Devil's Ridge, keluarga dari Colorado seharusnya melapor kemarin pagi. Aku bersandar di kursiku, mempelajari laporan yang dia letakkan di mejaku. Keluarga Henderson, Mark, Linda, dan putri remaja mereka Jessica, pendaki berpengalaman menurut pendaftaran mereka. Tetapi gunung tidak terlalu peduli tentang pengalaman ketika mereka memutuskan untuk menjadi jahat. Sudah berapa lama mereka terlambat? 24 jam lebih atau kurang. Jim mengeluarkan kacamata bacanya, menyipitkan mata pada tulisannya sendiri. Penjaga taman menemukan kendaraan mereka di ujung jalur utara, tenda masih didirikan di lokasi perkemahan yang ditunjuk, tetapi tidak ada tanda-tanda mereka sejak Minggu malam. Melalui jendela kantorku, aku bisa melihat jalan utama menjalankan bisnis Selasa yang malas. Pine Valley adalah jenis tempat di mana kegembiraan terbesar biasanya datang dari barbecue hari pendiri tahunan atau ketika ternak seseorang lepas dan berkeliaran ke tempat parkir Dairy Queen. Populasi 2847 pada hari yang baik, terletak di lembah di antara gunung-gunung yang telah menyimpan rahasia sejak sebelum orang kulit putih melihatnya. Mungkinkah mereka hanya tersesat dari jalur yang ditandai? Kataku. Meskipun sesuatu dalam ekspresi Jim mengatakan kepadaku bahwa dia tidak berpikir itu sesederhana itu. Orang-orang Colorado ini terkadang berpikir gunung-gunung kita akan menjadi jalan-jalan minggu dibandingkan dengan apa yang mereka miliki di rumah. Jim menggelengkan kepalanya, menemukan tas harian mereka tergantung di camp. Tidak ada yang pergi mendaki tanpa air, terutama orang-orang yang tahu apa yang mereka lakukan. Dia berhenti, mengunyah bibir bawahnya seperti yang dia lakukan ketika dia sedang memecahkan masalah. Ada hal lain. Sarah menemukan jejak ban di dekat perkemahan mereka yang tidak cocok dengan mobil sewaan mereka. Jejak segar, mungkin dibuat sekitar hari Senin. Itu menarik perhatianku. Devil's Ridge diakses oleh satu jalan tanah yang buntu di ujung jalur. Tidak ada alasan bagi kendaraan lain untuk berada di sana kecuali seseorang secara khusus mencari keluarga Henderson atau kecuali mereka memiliki urusan yang tidak melibatkan hiking dan mengamati burung. "Kau memikirkan apa yang kupikirkan?" tanyaku. Meskipun aku bisa melihat di matanya bahwa dia memikirkan hal yang sama. Aku memikirkan hal yang sama. 3 bulan di Pine Valley telah mengajariku bahwa kota kecil yang damai ini memiliki bagian rahasianya, jenis yang membusuk di tempat gelap ketika tidak ada yang melihat. Aku berpikir kita sebaiknya pergi ke sana dan melihat sebelum jejaknya menjadi dingin, kata Jim. Tapi aku juga berpikir kau tidak akan menyukai apa yang kita temukan. Sebelum aku bisa menjawab, pintu kantor terbuka dan Tommy Whitfield menyelinap masuk seperti bayangan. 9 tahun dan setenang gereja pada hari Senin. Anak itu punya cara untuk muncul tanpa membuat suara. Neneknya Rose mengikuti di belakangnya. Tubuhnya yang berusia 72 tahun bergerak dengan martabat hati-hati dari seseorang yang telah mengubur 3 suami dan belajar mengukur langkahnya dengan tepat. "Sheriff S1MC High Pronunciation Kinon," kata Rose. Suaranya membawa otoritas lembut yang datang dari membesarkan 5 anak dan selamat dari jenis musim dingin yang membunuh yang lemah. "Tommy ingin menunjukkan sesuatu kepadamu sebelum kau pergi berpatroli." Tommy menggenggam selembar kertas konstruksi di tangan kecilnya, mata gelapnya tertuju pada wajahku dengan intensitas yang terkadang membuat orang dewasa tidak nyaman. Anak itu belum mengucapkan lebih dari beberapa kata sejak orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil itu 6 bulan lalu, tetapi gambar-gambarnya berbicara banyak yang tidak bisa disentuh oleh kata-kata. Dia meletakkan kertas itu di mejaku tanpa suara. Gambar krayon menunjukkan seorang wanita berseragam biru, diikat ke pohon, dikelilingi oleh pohon pinus tinggi. Seekor German Shepherd berlari ke arahnya dengan telinga ke belakang dan lidah menjulur.
Wajah wanita itu dicoret dengan krayon merah dan ada tanda gelap di pakaiannya yang tampak mencurigakan seperti darah. Ya Tuhan, kasihanilah, bisik Rose, tangannya yang keriput terbang ke tenggorokannya. Tommy sayang, dari mana gambar ini berasal? Anak itu menatap neneknya, lalu padaku, dan untuk sesaat aku pikir dia mungkin berbicara. Alih-alih, dia menunjuk gambar itu, lalu padaku, lalu ke arah gunung yang terlihat melalui jendela kantor. Pesannya cukup jelas untuk membuat kulitku merinding. Terkadang anak itu melihat hal-hal, kata Rose pelan, suaranya turun ke nada yang digunakan orang-orang di gereja ketika mereka berbicara tentang misteri di luar pemahaman. Jangan memintaku untuk menjelaskannya karena aku tidak bisa. Tapi ibunya juga memiliki penglihatan. Semoga Tuhan menempatkannya di tempat yang layak. Jim melangkah lebih dekat ke meja, mempelajari gambar Tommy dengan perhatian yang biasanya dia cadangkan untuk bukti di tempat kejadian perkara. Itu kebetulan yang buruk, anak menggambar sesuatu seperti ini tepat ketika kita kehilangan pendaki. Tidak ada kebetulan, kata Rose tegas. Anak itu mengalami mimpi buruk selama 3 malam berturut-turut, bangun menangis dan menggambar-gambar anjing dan polisi dan pohon pinus. Aku pikir itu hanya pikirannya yang memproses hal-hal, tapi sekarang dia menghentikan diri, menatap gambar itu seolah-olah itu bisa menggigitnya. Tommy menarik lengan seragamku dan menunjuk lagi ke gunung, matanya melebar dengan sesuatu yang mungkin ketakutan atau mungkin peringatan. Kemudian dia melakukan sesuatu yang membuat darahku menjadi dingin. Dia menunjuk jam tangannya dan mengangkat kedua tangannya, jari-jari terentang lebar. 10 sesuatu, 10 jam, 10 menit, 10 dari apapun yang dia coba katakan padaku. Jim berdiri dan meraih ikat pinggang patroliku. Ada sesuatu tentang gambar itu, tentang waktunya, tentang cara Tommy menatapku, membuat setiap naluri yang telah kukembangkan dalam 15 tahun penegakan hukum mulai meneriakan peringatan. Sarah, kata Jim, suaranya membawa nada hati-hati. Mungkin kita harus meminta bantuan dari kabupaten. Dapatkan lebih banyak orang di sana sebelum kita mulai mencari-cari. Dan memberitahu mereka apa? Bahwa seorang anak berusia 9 tahun menggambar-gambar dan sekarang kita berpikir ada masalah di gunung? Aku menggelengkan kepala, memeriksa senjataku dan radio. Kita akan melihatnya, menilai situasinya, dan memanggil bantuan jika kita membutuhkannya. Rose mengulurkan tangan dan meraih lenganku saat aku menuju pintu. Cengkeramannya sangat kuat untuk seorang wanita seusianya dan matanya menyimpan jenis kebijaksanaan yang datang dari menonton dunia cukup lama untuk mengenali pola yang terlewatkan oleh orang-orang yang lebih muda. Nak, katanya, suaranya turun hampir tidak terdengar seperti bisikan. Beberapa gunung memiliki rahasia yang tidak ingin ditemukan dan beberapa orang akan melakukan hal-hal mengerikan untuk menjaga rahasia itu terkubur. Dia melirik Tommy, yang masih menatap gambarnya dengan mata bermasalah. Anak itu sudah cukup menderita. Jangan membuat dia mengalami kehilangan orang lain. Aku meremas tangannya dengan lembut. Aku akan berhati-hati, Rose, aku janji. Tetapi ketika aku berjalan keluar dari kantor itu dengan gambar nubuat Tommy yang terpatri dalam ingatanku dan peringatan Jim bergema di telingaku, aku memiliki perasaan yang buruk bahwa hati-hati mungkin tidak cukup. Gunung-gunung itu memanggil dan di suatu tempat di sana keluarga Henderson sedang menunggu seseorang untuk menemukan mereka. Aku hanya berdoa kami akan menemukan mereka hidup-hidup. 3 bulan sebelumnya aku telah berkendara ke Pine Valley dengan semua yang kumiliki, dijejalkan ke bagian belakang truk Fordku dan hati yang begitu hancur sehingga aku tidak yakin itu akan pernah berdetak dengan benar lagi. Kota itu tampak seperti sesuatu dari lukisan Norman Rockwell. Semua pagar piket putih dan bendera Amerika tergantung lemas di udara pegunungan. Setelah 15 tahun menjadi polisi kota besar dan 2 tur di Afghanistan, Pine Valley terasa seperti melangkah ke dunia yang berbeda, tempat di mana kejahatan terbesar biasanya adalah remaja seseorang mengecat menara air. Pemberhentian pertamaku adalah penampungan hewan Pine Valley. Bukan karena aku mencari hewan peliharaan, tetapi karena aku mendengar mereka memiliki seekor anjing yang tidak diinginkan siapapun. K9 militer yang telah dikirim kembali dari luar negeri dengan lebih banyak bekas luka daripada kebanyakan tentara dan kasus PTSD yang membuatnya tidak cocok untuk pekerjaan polisi biasa. Jenis anjing yang tersentak mendengar suara helikopter dan bangun merengek dari mimpi buruk yang tidak bisa dia jelaskan kepada manusia yang seharusnya merawatnya. Itu Ranger, kata Betty Martinez, direktur penampungan, saat dia membawaku melewati barisan kandang yang penuh dengan anjing-anjing yang menggonggong, mengibaskan ekor, dan penuh harapan. Sudah di sini selama 8 bulan sekarang. 3 keluarga mencoba mengadopsinya, tetapi dia tidak suka kebanyakan orang. Kami berhenti di depan sebuah kandang di bagian belakang gedung, dipisahkan dari yang lain oleh lorong kecil. Di dalam,
Seekor German Shepherd besar berbaring meringkuk di sudut. Bulu gelapnya menunjukkan bercak abu-abu di sekitar moncongnya dan bekas luka bergerigi yang membentang dari telinga kirinya ke rahangnya. Matanya, mata kuning yang menyimpan terlalu banyak pengetahuan, melacak gerakan kami, tetapi dia tidak bangun, tidak mengibaskan ekornya, tidak menunjukkan antusiasme bersemangat dari anjing-anjing lain. Apa yang terjadi padanya? Tanyaku, meskipun aku punya ide yang cukup bagus. Aku pernah melihat tampilan itu sebelumnya di cermin dan di wajah terlalu banyak tentara baik yang pulang membawa luka yang tidak terlihat. Di Kandahar, kata Betty pelan. Membunuh pawangnya, Sersan Marcus Thompson. Ranger terkena pecahan peluru di pinggul kirinya dan belum benar sejak saat itu. Dok militer membersihkannya secara fisik. Tetapi dia mengangkat bahu, tangannya yang keriput mencengkeram pagar rantai. Terkadang tubuh sembuh tetapi jiwa tidak. Aku berlutut di depan kandang dan untuk pertama kalinya Ranger mengangkat kepalanya. Mata kuning itu bertemu dengan mataku dan aku melihat sesuatu yang kukenal. Rasa sakit hampa yang sama yang telah memakan dadaku sejak Afghanistan. Sejak malam timku tidak pulang dan aku melakukannya. Kami saling menatap untuk waktu yang lama, dua tentara yang hancur mencoba mencari tahu apakah yang lain adalah teman atau ancaman. Bisakah aku masuk? Tanyaku. Betty ragu-ragu. Dia tidak agresif tetapi dia tidak suka disentuh. Keluarga terakhir yang mencoba membelainya, dia hanya meringkuk dan tidak bergerak selama 2 hari. Aku membuka pintu kandang, perlahan, menjaga gerakanku disengaja dan tenang. Ranger mengawasiku tetapi tidak mundur saat aku duduk bersila di lantai beton sekitar 3 kaki darinya. Aku tidak mencoba meraihnya, tidak membuat gerakan tiba-tiba, hanya duduk di sana dalam kesunyian lorong belakang itu. Aku tahu bagaimana rasanya, kataku lembut, suaraku hampir tidak terdengar seperti bisikan. Bangun di tengah malam berpikir kau kembali ke sana, melompat setiap kali mobil meletup, merasa seperti kau seharusnya mati bersama yang lainnya. Telinga Ranger berkedut mendengar suaraku, tetapi dia tetap meringkuk di sudutnya, kehilangan seluruh timku dalam penyergapan di luar Kabul. Aku melanjutkan, kata-kata keluar lebih mudah daripada yang mereka lakukan dalam beberapa bulan. 6 tentara baik tewas karena intelijen mengatakan jalan itu bersih dan intelijen itu salah. Aku seharusnya menjadi yang terdepan hari itu, seharusnya menjadi orang yang memeriksa Id, tetapi aku keracunan makanan dan mereka membuatku naik di kendaraan belakang. Napas anjing itu tampak melambat, posturnya yang kaku mengendur sedikit. Rasa bersalah yang selamat. Para dokter menyebutnya seperti ada istilah medis yang membuatnya lebih mudah ditelan. Aku tertawa pahit. Tetapi kau dan aku, kita tahu itu tidak sesederhana itu. Kita tahu bahwa terkadang hidup adalah bagian tersulit. Saat itulah Ranger melakukan sesuatu yang menghentikan jantungku. Dia mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arahku dan mengeluarkan rengekan lembut, bukan karena sakit tetapi karena pengakuan, satu jiwa yang hancur memanggil jiwa yang lain. Aku menghabiskan 1 jam berikutnya duduk di kandang itu, tidak menyentuhnya, hanya berbicara tentang Afghanistan, tentang mimpi buruk, tentang cara rasa bersalah bisa memakanmu hidup-hidup dari dalam keluar. Ranger mendengarkan dengan perhatian yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan manusia, mata kuningnya tidak pernah meninggalkan wajahku. Ketika aku akhirnya berdiri untuk pergi, dia melakukan sesuatu yang membuat Betty Martinez tersentak. Dia bangun, berjalan ke tempat aku berdiri dan dengan lembut menekan moncongnya yang terluka ke kakiku, tidak memohon perhatian, tidak mencari makanan, hanya melakukan kontak. Tentara ke tentara. Aku akan membawanya, kataku, dan Betty mengangguk seolah dia sudah mengharapkannya selama ini. Dia akan membutuhkan kesabaran, dia memperingatkan, dan pengertian. Terkadang dia akan memiliki hari yang baik, terkadang buruk. Dokter hewan mengatakan dia mungkin akan selalu sedikit rusak. Bukankah kita semua? Jawabku, menatap Ranger, yang masih menempel di kakiku, seolah dia takut aku mungkin menghilang. Terkadang hal-hal yang rusak cocok lebih baik. Bagaimanapun, dokumennya memakan waktu 20 menit. Perjalanan ke rumah baruku memakan waktu 10 menit lagi. Tetapi membangun kepercayaan dengan Ranger membutuhkan berminggu-minggu kesabaran yang hati-hati dan keheningan bersama. Dia tidur di lantai di sebelah tempat tidurku, tidak pernah di atasnya, selalu diposisikan sehingga dia bisa melihat pintu dan jendela. Anjing pintar, aku melakukan hal yang sama. Selama minggu ketiga kami bersama, aku bertemu Tommy Whitfield dan neneknya Rose. Aku sedang mengajak Ranger berjalan-jalan di jalan utama ketika kami melewati anak laki-laki itu duduk di tangga Hutchinson's General Store. Sebuah buku sketsa di pangkuannya dan krayon tersebar di sekelilingnya seperti daun yang berguguran. Dia mendongak ketika kami mendekat,
Mata gelapnya penasaran tetapi berhati-hati. Ranger berhenti berjalan, berhenti di jalurnya dan menatap anak itu dengan intensitas yang membuatku gugup. Tetapi kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Ekor anjing itu, yang jarang bergerak kecuali makanan terlibat, memberikan kibasan tentatif kecil. "Wah, aku akan," kata sebuah suara tua di belakang kami. Aku berbalik untuk melihat Rose Whitfield menaiki tangga dengan tas kertas coklat di lengannya. Rambut peraknya disisir ke belakang dengan sanggur rapi dan mata birunya tajam dengan kecerdasan. Anjing itu punya akal. Tommy sudah menggambar-gambar German Shepherd selama 2 minggu sekarang, sejak ibunya mengunjunginya dalam mimpi. Aku merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungku. Ibunya meninggal 6 bulan lalu, dia dan ayah Tommy, keduanya dalam kecelakaan mobil di Highway 2. Suara Rose membawa beban seseorang yang telah mengubur terlalu banyak orang yang dia cintai. Anak itu belum berbicara lebih dari beberapa kata sejak itu, tetapi dia menggambar, ya Tuhan, bagaimana dia menggambar. Tommy mengangkat buku sketsanya, menunjukkan kepadaku gambar German Shepherd dengan mata kuning dan bekas luka di wajahnya, berdiri di sebelah seorang wanita berseragam polisi. Detailnya luar biasa untuk anak berusia 9 tahun, hingga pola spesifik tanda Ranger. Terkadang, kata Rose pelan, meletakkan tangannya di bahu Tommy, hati melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Anak itu memiliki hadiah, meskipun aku tidak yakin itu selalu menjadi berkah. Ranger maju selangkah, lalu yang lain, sampai dia cukup dekat bagi Tommy untuk mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Tangan kecil anak itu menemukan bekas luka di moncong Ranger, menelusurinya dengan lembut sementara anjing itu berdiri diam. Beberapa luka tidak sembuh, kata Rose, mengamati interaksi hati-hati antara anak laki-laki dan anjing. Mereka hanya belajar untuk sakit lebih pelan. Kemarin pukul 2:15 siang, dengan 16 jam 32 menit tersisa di jam tidak terlihatku, aku berdiri di tepi apa yang seharusnya menjadi perjalanan berkemah keluarga yang damai dan merasakan setiap naluri yang kukembangkan dalam 15 tahun penegakan hukum mulai meneriakan peringatan. Perkemahan keluarga Henderson tampak seperti panggung untuk drama yang berakhir buruk. Semuanya terlalu rapi, terlalu diatur, terlalu disengaja, tidak terganggu. Jim Patterson berjongkok di sebelah tenda kubah keluarga, tangannya yang keriput berhati-hati untuk tidak mengganggu apa yang mungkin menjadi bukti. Kantong tidur masih tergeletak, dia memanggilku. Barang-barang pribadi tersebar di sekitar seolah-olah mereka pergi dengan tergesa-gesa, tetapi tidak ada yang berharga. Dompet hilang, perhiasan, peralatan kamera, semuanya ada di sini. Aku berjalan di sekeliling perkemahan, mencatat detail yang tidak cocok. Lubang api telah dipadamkan dengan hati-hati dengan air dan tanah, bukan pekerjaan tergesa-gesa yang kau harapkan dari orang-orang yang melarikan diri dengan panik. Sepatu hiking mereka berbaris rapi di luar tenda, tetapi tas harian mereka tergantung di kabel penyimpanan makanan seolah-olah mereka ditempatkan di sana dengan sengaja. Jim, lihat ini. Jejak ban yang dia sebutkan terlihat jelas di tanah lunak di dekat tepi camp, alur dalam yang menggigit tanah gunung dengan pola agresif ban segala medan. Tetapi apa yang kutemukan 20 yard jauhnya membuat darahku menjadi dingin. Bekas goresan di tanah, jenis yang dibuat oleh seseorang yang menyeret kaki mereka, dan di sampingnya noda gelap kecil yang tampak mencurigakan seperti darah kering. Mendapat jejak segar yang mengarah ke Devil's Ridge Trail, kata Jim, menegakkan diri dengan gerutuan yang mengingatkanku bahwa dia tidak semudah dulu. Tetapi mereka tidak pergi terlalu jauh sebelum menghilang ke bagian berbatu. Aku berlutut di sebelah bekas goresan itu, pikiranku secara otomatis mencatat detail, seperti yang telah kulatih. Pola itu menunjukkan seseorang telah diseret ke belakang, tumit menggali parit di bumi. Tetesan darah, dan aku semakin yakin itulah mereka, membentuk jejak yang mengarah menjauh dari perkemahan menuju sekelompok batu besar. Radioku berderak hidup. Sheriff S1MC High Pronunciation Kinon, kau dengar? Suara itu milik Martha Henderson, petugas pengiriman di stasiun. Dengar, Martha, apa statusmu? Mendapat telepon dari Rose Whitfield. Dia bilang Tommy mengalami salah satu episodenya menggambar-gambar dan menangis. Dia pikir kau harus tahu. Aku bertukar pandang dengan Jim, mengingat gambar nubuat anak laki-laki itu dari pagi itu. Gambar seperti apa? Dia tidak mengatakan secara spesifik, tetapi dia terdengar khawatir. Kau tahu bagaimana wanita itu menjadi ketika Tommy mulai memiliki perasaannya tentang hal-hal. Jim menggelengkan kepalanya perlahan. Anak itu memiliki hadiah yang tidak selalu menjadi berkat, gumamnya, menggemakan kata-kata Rose dari pertemuan pertama kami 3 bulan lalu. Melawan setiap protokol yang pernah kupelajari,
Melawan suara di kepalaku yang terdengar mencurigakan seperti sersan pelatihan lamaku, aku membuat keputusan yang pada akhirnya akan membawaku ke pohon ini. Tali ini, hitungan mundur yang berdetak dalam darahku. Jim, aku ingin kau kembali ke kota, memeriksa Tommy, melihat apa yang telah dia gambar dan berkoordinasi dengan kantor serif kabupaten untuk tim pencari tambahan. Tidak mungkin, kata Jim, keras kepala era Vietnamnya berkobar. Kau tidak akan naik jalur itu sendirian, Sarah, tidak ketika kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Itu perintah, wakil. Aku menjaga suaraku tetap tenang, profesional, meskipun setiap serat keberadaanku setuju dengannya. Aku membutuhkan seseorang yang mengordinasikan pencarian dari kota, dan jika gambar Tommy seakurat yang tampaknya, kita mungkin membutuhkan informasi itu lebih cepat daripada nanti. Rahang Jim bekerja seperti dia sedang mengunyah kata-kata yang terlalu pahit untuk ditelan. Kau tidak bisa menyelamatkan semua orang, Sarah. Beberapa hantu perlu tetap terkubur. Komentar itu menyentuh lebih dekat ke rumah daripada yang mungkin dia maksudkan. Selama 3 bulan, aku telah melarikan diri dari hantu Afghanistan, dari wajah 6 tentara baik yang meninggal sementara aku hidup, tetapi mungkin itulah mengapa aku tidak bisa menjauh dari ini. Mungkin keluarga Henderson adalah kesempatanku untuk menyelamatkan seseorang untuk sekali ini, alih-alih hanya bertahan hidup sementara orang lain tidak. 16 tahun aku memakai lencana, Jim melanjutkan, suaranya membawa beban terlalu banyak keputusan sulit. Sudah cukup sering melihat kasus orang hilang untuk tahu bahwa ketika sebuah keluarga menghilang, sebersih ini, selengkap ini, biasanya tidak acak. Seseorang merencanakan ini, Sarah. Seseorang yang tahu gunung-gunung ini tahu bagaimana membuat orang menghilang. Aku memeriksa senjataku, memastikan radioku berfungsi dan memanggul ranselku. Jalur yang mengarah menjauh dari perkemahan cukup jelas, jejak kaki di tanah lunak, cabang patah setinggi pinggang di tempat seseorang mendorong melalui semak belukar. Tetapi Jim benar tentang satu hal, ini terasa direncanakan, diorganisasikan, seperti seseorang telah mengawasi keluarga Henderson menunggu saat yang tepat. Saya akan berhati-hati, saya berjanji, meskipun kami berdua tahu berhati-hati saja mungkin tidak cukup. Mamamu membesarkanmu menjadi keras kepala seperti bagal Missouri, kata Jim, nada pasrah merayapi suaranya. Jaga radionya tetap menyala, lapor setiap 30 menit, dan jika kau menemukan sesuatu yang tidak beres, panggil bantuan sebelum kau bertindak sebagai pahlawan. Jalur itu berkelok ke atas melalui hutan pinus yang lebat, mengikuti anak sungai yang berceloteh dan menggelegak menuruni pegunungan tinggi. Dalam keadaan yang berbeda, ini akan menjadi pendakian yang indah. Bunga liar bermekaran di padang rumput kecil, puncak gunung terlihat melalui celah di kanopi, jenis hutan belantara murni yang membuat orang jatuh cinta dengan Montana. Tapi saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa saya sedang diawasi, bahwa ada sesuatu yang sangat salah di hutan yang damai ini. Setengah mil di atas jalur, saya menemukan bukti nyata pertama bahwa keluarga Henderson tidak hanya pergi mendaki tanpa persiapan. Ikat rambut, jenis yang digunakan gadis remaja, tersangkut di semak duri di tepi jalan. 20 yard lebih jauh, sepotong kecil kain, denim biru, seperti dari jaket anak kecil, berkibar dari cabang pinus. Tapi apa yang saya temukan di pintu masuk tambang tua yang membuat tangan saya gemetar saat saya meraih radio. Pintu masuk itu sendiri sebagian tersembunyi oleh kayu tumbang dan semak belukar yang tumbuh terlalu lebat, tetapi seseorang baru-baru ini berada di sini. Tumbuh-tumbuhan telah terganggu, didorong ke samping untuk membuat jalan yang jelas, dan di sana di tanah yang lembut di depan pintu masuk ada tapak ban agresif yang sama yang saya lihat di perkemahan. Kali ini, mereka tidak sendirian. Tercampur dengan jejak ban adalah jejak sepatu bot, beberapa set, ukuran yang berbeda, sepatu bot pria, sepatu bot wanita, dan jejak yang lebih kecil yang mungkin milik seorang remaja, semuanya mengarah ke mulut tambang yang gelap. Saya menekan radio saya, Jim, saya berada di tambang tembaga tua sekitar 1 mil di atas jalur punggung iblis, menemukan bukti bahwa keluarga Henderson dibawa ke sini. Statis menjawab saya kemudian lebih banyak statis, Jim, apa kau mendengarku? Tidak ada. Gunung-gunung memiliki cara untuk bermain-main dengan sinyal radio, terutama di lembah-lembah sempit tempat tambang-tambang tua berada. Saya sendirian, sama seperti di Afghanistan, seperti biasa. Pintu masuk tambang menganga di depan saya seperti mulut yang menunggu untuk menelan rahasia. Setiap insting mengatakan kepada saya untuk menunggu bantuan, untuk mengikuti protokol, untuk menjadi polisi yang berhati-hati seperti yang diinginkan Jim. Tapi di suatu tempat dalam kegelapan itu, 3 orang mungkin kehabisan waktu. 3 orang yang datang ke Montana untuk liburan keluarga dan menemukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Saya mengeluarkan senjata dinas saya, menyalakan senter saya dan melangkah ke dalam kegelapan. Di belakang saya,
Hutan menahan napas dan di depan saya bayangan menunggu dengan rahasia yang telah mereka simpan terlalu lama. Hal terakhir yang saya ingat sebelum dunia meledak dalam rasa sakit dan kegelapan adalah bahwa gambar Tommy salah tentang satu hal. Dalam gambarnya saya diikat ke pohon di hutan. Dia tidak menggambar apapun tentang pikiran, tentang kegelapan, tentang suara langkah kaki yang bergema di terowongan yang seharusnya kosong. Tapi anak laki-laki berusia 9 tahun, bahkan yang berbakat sekalipun, tidak bisa melihat segalanya. Kadang-kadang mereka hanya bisa melihat akhir. Kegelapan di dalam tambang itu berlangsung tepat 47 menit sebelum memuntahkan saya kembali ke siang hari, berdarah dan hampir tidak sadar. Tapi dalam 47 menit itu seluruh pemahaman saya tentang Lembah Pinus, tentang keluarga Henderson, tentang masa lalu saya sendiri, terbalik seperti kaos kaki di mesin cuci. Saya berharap menemukan 3 pejalan kaki ketakutan yang meringkuk di kedalaman tambang tembaga yang ditinggalkan. Apa yang saya temukan sebagai gantinya adalah kem darurat yang tampak seperti telah beroperasi selama berbulan-bulan. Lentera bertenaga baterai tergantung di balok penyangga, memberikan bayangan yang keras pada dinding yang dipenuhi dengan foto, kliping koran, dan dokumen militer yang membuat darah saya membeku menjadi air es di pembuluh darah saya. Foto-foto itu adalah bidikan pengintaian, gambar lensa panjang saya berjalan, ranger memasuki kantor serif, minum kopi di restoran Miller. Tapi tercampur dengan gambar-gambar baru ada yang lebih tua, gambar-gambar yang jauh lebih tua dari 6 tentara dengan kamuflase gurun, yang diambil di Afghanistan. Tim saya, tim yang meninggal sementara saya hidup, Sersan Sarah S1 MC High Pronunciation Kinon, sebuah suara berkata dari bayang-bayang di belakang saya, atau haruskah saya katakan Serif S1 MC High Pronunciation Kinon, sekarang perubahan karir yang cukup dari polisi militer ke penegakan hukum kota kecil. Saya berputar. Senjata dinas saya, dilatih dalam kegelapan, tetapi suara itu tampaknya datang dari mana-mana dan tidak dari mana-mana. Terowongan tambang membentang kembali ke kegelapan, dengan lorong samping dan struktur penyangga yang cukup untuk menyembunyikan pasukan. "Siapa kau?" Saya memanggil, suara saya bergema di dinding batu. "Di mana keluarga Henderson?" Sebuah tawa bergema kembali, sedingin dan setajam angin gunung. "Keluarga Henderson? Ya, mari kita bicarakan tentang mereka. Tahukah kau bahwa Mark Henderson adalah staf Sersan Mark Chen sebelum dia mengubah namanya? Tahukah kau bahwa Linda Henderson dulunya adalah Linda Kowalski, seorang analis intelijen militer? Dan putri mereka, Jessica? Dia sama sekali bukan putri mereka. Dia adalah keponakan dari salah satu rekan timmu yang meninggal." Kata-kata itu menghantam saya seperti pukulan fisik, Bob. Tangan saya mulai gemetar dan saya harus bersandar di dinding terowongan agar tidak jatuh. Itu tidak mungkin. Keluarga Chen meninggal dalam penyergapan yang sama yang menewaskan tim saya. Apakah mereka, suara itu lebih dekat sekarang, bergerak melalui terowongan seperti predator yang mengitari mangsa? Atau apakah mereka bertahan cukup lama untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat tidak nyaman tentang bagaimana patroli rutin berubah menjadi pembantaian, pertanyaan tentang mengapa intelijen salah, mengapa musuh tahu persis di mana harus menyerangmu, mengapa 6 tentara yang baik meninggal malam itu. Pikiran saya melayang kembali ke malam yang mengerikan itu di Afghanistan. Penyergapan itu datang entah dari mana, serangan yang terkoordinasi dengan sempurna yang menjebak kami di zona pembunuhan tanpa jalan keluar. Kami telah mengikuti intelijen yang mengatakan jalan itu aman, bahwa aktivitas musuh minimal di sektor itu, tetapi seseorang telah menunggu kami, seseorang yang tahu rute kami, waktu kami, prosedur operasi standar kami. Penyelidikan membebaskan semua orang yang terlibat, saya berkata, meskipun suara saya terdengar hampa bahkan di telinga saya sendiri. Komando menyelidiki selama berbulan-bulan. Itu hanya intelijen yang buruk, tempat yang salah, waktu yang salah. Komando menyelidiki apa yang diperintahkan untuk mereka selidiki, jawab suara itu. Tapi Mark dan Linda Henderson, maaf, Chen dan Kowalski, mereka terus menggali. Mereka menemukan catatan keuangan, komunikasi, bukti bahwa seseorang di dalam memberi informasi kepada musuh, seseorang yang membunuh 6 tentara Amerika demi uang. Foto-foto di dinding tiba-tiba masuk akal, bukan hanya pengawasan terhadap saya, tetapi dokumentasi penyelidikan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Keluarga Henderson tidak datang ke Lembah Pinus untuk liburan, mereka datang berburu. Mereka terlalu dekat dengan kebenaran. Suara itu berlanjut, mulai mengajukan pertanyaan tentang kontraktor militer korup tertentu yang telah menjarah uang dan menjual intelijen untuk mendanai masa pensiunnya, pertanyaan yang membuat orang-orang tertentu sangat gugup. Di mana mereka? Saya menuntut, meskipun saya mulai takut. Saya sudah tahu jawabannya, aman untuk saat ini.
Tapi keselamatan mereka sepenuhnya bergantung pada kerjasamamu. Sersan S1MC High Pronunciation Kinon, saya bukan sersan lagi dan saya tidak tahu apa yang kau bicarakan. Oh, tapi kau tahu. Sesosok tubuh melangkah ke cahaya lentera dan jantung saya hampir berhenti. Itu adalah Dr. Rachel Stone, pemeriksa medis Lembah Pinus. Tapi dia tampak berbeda, entah bagaimana lebih keras, lebih berbahaya. Kau selalu tahu ada sesuatu yang salah tentang malam itu di Afghanistan. Kau telah memikul rasa bersalah selama 3 tahun, meyakinkan dirimu sendiri bahwa kau seharusnya mati bersama timmu. Tapi kenyataannya kau hidup karena kau seharusnya hidup. Kau hidup karena seseorang membutuhkan seorang saksi untuk bertahan hidup. Senjata saya masih diarahkan padanya, tetapi tangan saya gemetar sangat parah sehingga saya tidak yakin saya bisa mengenai apapun yang lebih kecil dari pintu gudang. Kau berbicara omong kosong, Rachel. Kau adalah dokter kota. Kau memeriksaku ketika aku pertama kali tiba, memberiku izin untuk bertugas. Aku adalah banyak hal, Sarah, dokter, koroner dan kadang-kadang pemecah masalah bagi orang-orang yang lebih suka masalah mereka menghilang secara permanen. Dia tersenyum dan itu adalah ekspresi paling dingin yang pernah saya lihat di wajah manusia. Keluarga Henderson menjadi masalah ketika mereka mulai menghubungkan titik-titik yang seharusnya tetap terputus, sama seperti orang tua Tommy menjadi masalah 6 bulan lalu. Kata-kata itu menghantam saya seperti palu godam di dada. Orang tua Tommy, kecelakaan mobil, bukan kecelakaan. Mereka juga mengajukan pertanyaan, menggali catatan militer lama, mencoba memahami mengapa menantu laki-laki mereka meninggal di Afghanistan. Rupanya, Sersan Rodriguez adalah saudara laki-laki Linda Kowalski. Dunia yang kecil, bukan? Kaki saya lemas dan saya merosot ke dinding terowongan sampai saya duduk di tanah. Senjata saya masih menunjuk ke Rachel, tetapi seluruh dunia saya berputar di luar kendali. Orang tua Tommy tidak meninggal dalam kecelakaan mobil biasa. Mereka telah dibunuh, dan anak laki-laki kecil yang menggambar-gambar profetik dan belum berbicara sejak kematian mereka telah hidup dengan beban trauma itu selama 6 bulan. Indahnya pengobatan kota kecil, Rachel melanjutkan dengan nada percakapan, adalah bahwa tidak ada yang mempertanyakan laporan koroner. Kecelakaan mobil terjadi sepanjang waktu di jalan pegunungan. Cedera internal dari trauma benda tumpul terlihat sama, apakah itu berasal dari roda kemudi atau linggis. Kau membunuh mereka. Itu bukan pertanyaan. Saya memecahkan masalah, sama seperti saya akan memecahkan masalah Henderson dan sama seperti saya akan memecahkan masalah Sarah S1MC High Pronunciation Kinon. Jika kau tidak mulai bekerja sama, apa yang kau inginkan? Sederhana, keluarga Henderson memiliki salinan dokumen yang dapat menyebabkan rasa malu yang signifikan bagi pihak-pihak tertentu. Dokumen yang merinci transaksi keuangan, catatan komunikasi, bukti konspirasi yang membuat timmu terbunuh. Saya menginginkan dokumen-dokumen itu. Saya tidak memilikinya, saya tidak. Tapi kau akan membantuku mendapatkannya, karena jika tidak, keluarga Henderson akan mengalami kecelakaan yang sangat disayangkan dan kemudian Tommy Whitfield kecil akan mengalami kehilangan tragis lainnya untuk diproses. Sungguh menakjubkan betapa rentannya orang terhadap kecelakaan ketika mereka mengajukan pertanyaan yang salah. Ancaman terhadap Tommy membuat sesuatu patah di dalam diri saya. Saya mengangkat senjata saya, jari menegang pada pelatuk. Jauhi anak itu sekarang. Sekarang, Sheriff, jangan lakukan sesuatu yang gegabah. Rachel mengeluarkan senjatanya sendiri, pistol kecil yang tampak profesional dan terawat dengan baik. Kau akan meletakkan senjatamu dan berjalan keluar dari tambang ini. Kau akan kembali ke kota dan meyakinkan keluarga Henderson untuk menyerah pada penyelidikan kecil mereka. Dan jika kau sangat kooperatif, semua orang mungkin selamat dari ini. Dan jika aku tidak melakukannya, maka Lembah Pinus akan mengalami minggu yang sangat tragis, dimulai dengan sheriff tertentu yang ceroboh saat menyelidiki kasus orang hilang. Saat itulah dia memukul saya dengan linggis. Dunia kembali kepada saya dalam fragmen. Jarum pinus menempel di pipi saya, rasa darah di mulut saya dan suara napas saya sendiri, dangkal dan menyakitkan. Kemarin pukul 6:45 sore, Rachel Stone telah menyeret tubuh saya yang tidak sadarkan diri dari tambang itu dan mengikat saya ke pohon ini seperti pengorbanan kepada dewa-dewa gelap manapun yang mengawasi rahasia Lembah Pinus. Sekarang, 12 jam kemudian, saya berjuang untuk tetap sadar sementara hidup saya bocor setetes demi setetes. Tapi saya tidak sendirian di pegunungan ini. Di suatu tempat di kejauhan, membelah keheningan pagi seperti doa yang dibuat terdengar, datang suara yang telah saya tunggu-tunggu. Lolongan Ranger, putus asa dan bertekad, semakin dekat dengan setiap menit yang berlalu. 3 mil jauhnya, di kabin Rose Whitfield,
Rose berdiri di jendela dapurnya, tangannya yang berusia 72 tahun melingkari cangkir kopi yang telah dingin 1 jam yang lalu. Dia telah mengawasi garis pohon sejak sebelum fajar, mendengarkan suara-suara yang seharusnya tidak ada di sana, merasakan jenis kegelisahan yang datang dari 7 dekade kehidupan di pegunungan ini. Nenek Rose, Tommy muncul di sampingnya, wajahnya yang berusia 9 tahun pucat karena kelelahan yang datang dari malam tanpa tidur lainnya. Gambar terbarunya terpegang di tinju kecilnya. Seorang wanita diikat ke pohon, seekor anjing gembala Jerman berlari melalui hutan dan bentuk-bentuk gelap yang mungkin adalah pria dengan senjata. "Aku mendengarmu, sayang," bisik Rose, meskipun Tommy tidak berbicara. Dia jarang melakukannya lagi, tidak sejak orang tuanya meninggal. Tapi gambar-gambarnya berbicara banyak, dan yang terbaru ini membuat jantung tua Rose berpacu dengan ketakutan dan pengakuan. Anak itu menunjuk ke arah pegunungan, kemudian ke gambarnya, kemudian kembali ke pegunungan. Pesannya sejelas kilat musim panas, Serif S1MC High Pronunciation Kinon dalam masalah dan waktu hampir habis. "Tuhan, bantu kami," gumam Rose, meraih telepon untuk menelepon wakil Patterson. 2 mil jauhnya di hutan, Ranger bergerak melalui semak-semak seperti hantu yang terbuat dari bulu dan tekad. Cakarnya berdarah karena medan berbatu dan luka perang lamanya sakit dengan setiap langkah. Tapi jejak aroma itu kuat sekarang. Aroma sarah, bercampur dengan ketakutan dan darah dan sesuatu yang lain. Sesuatu kimiawi yang membuat moncongnya yang terluka berkerut dengan rasa jijik. Anjing gembala Jerman itu berhenti di batang kayu yang tumbang, mata ambernya memindai hutan di depan. Pelatihannya dari Afghanistan diaktifkan secara otomatis, menilai ancaman, mengidentifikasi rute pelarian. Jangan pernah mendekati situasi berbahaya tanpa bantuan. Tapi hatinya, bagian yang telah terikat dengan sarah 3 bulan lalu di penampungan hewan itu, mengesampingkan pelatihan taktisnya. Dia telah menyelamatkannya ketika tidak ada orang lain yang mau. Dia telah duduk di kandangnya dan berbicara tentang mimpi buruk dan rasa bersalah orang yang selamat, sampai dia mengerti bahwa dia tidak sendirian dalam rasa sakitnya. Sekarang gilirannya untuk menyelamatkannya. Ranger menempelkan hidungnya ke tanah dan mengikuti jejak itu lebih dalam ke hutan belantara. Kembali di kota, di kantor Serif, Jim Patterson menutup telepon dengan tangan yang sedikit gemetar. Apakah karena usia, kafein, atau ketakutan, dia tidak bisa mengatakan. Panggilan Rose Whitfield telah mengkonfirmasi apa yang telah dikatakan perutnya sejak kemarin sore. Sarah dalam masalah, jenis masalah yang tidak menunggu bantuan atau prosedur yang tepat. Martha, dia memanggil petugas operator, hubungi kantor Serif Kabupaten, beritahu mereka bahwa kita membutuhkan tim pencarian dan penyelamatan di punggung iblis, penyebaran penuh. Berapa banyak tim? Martha bertanya, jarinya sudah bergerak di atas kontrol radio, semuanya. Radio berderak hidup sebelum Martha bisa menjawab. Sebuah suara yang tidak dikenali Jim terdengar melalui statis kantor Serif Lembah Pinus. "Ini Dr. Rachel Stone. Saya di perkemahan Henderson bersama Serif S1MC High Pronunciation Kinon. Kami menemukan keluarga yang hilang, tetapi kami membutuhkan bantuan medis segera. Serif terluka." Jim mengerutkan kening. Ada sesuatu tentang transmisi itu terasa salah, terlalu nyaman, waktunya terlalu tepat. "Dr. Stone, di mana lokasi Anda tepatnya?" Koordinat GPS, 46,73 Utara, 112,94 Barat. "Cepat, wakil. Serif telah kehilangan banyak darah." Jim mencatat koordinatnya tetapi instingnya menjeritkan peringatan. Dia telah mengenal Rachel Stone selama 5 tahun dan sesuatu tentang suaranya terdengar berbeda. Terkendali, terlalu terkendali untuk seseorang yang berurusan dengan keadaan darurat medis. "Martha, hubungkan saya dengan polisi negara bagian. Beritahu mereka bahwa kita mungkin memiliki situasi yang melibatkan penyelidikan federal." Di pegunungan 1 mil dari lokasi Sarah, Tommy Whitfield bergerak melalui hutan dengan keanggunan senyap yang hanya dimiliki anak-anak. Dia telah menyelinap keluar dari kabin neneknya saat dia menelepon wakil Patterson, mengikuti jejak hewan yang telah dia hafal selama berbulan-bulan mengembara di pegunungan ini sejak kematian orang tuanya. Anak laki-laki itu membawa gambar terbarunya dan sebuah ransel kecil berisi botol air, beberapa kerupuk dan pisau berburu tua ayahnya, yang menurut Rose telah dia sembunyikan di rak paling atas lemari. Tommy telah belajar memanjat sebelum dia belajar untuk diam tentang hal-hal yang dia lihat dalam mimpinya. Dia berhenti di sebuah sungai, menyipitkan mata gelapnya, mempelajari tepi sungai berlumpur jejak kaki, yang baru, mengarah ke tambang tua, kompleks, tetapi juga jejak kaki, jejak besar dan akrab yang milik seekor anjing gembala Jerman dengan sedikit pincang di kaki belakang kanannya. Tommy tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Ranger akan datang,
seperti dalam gambarnya di pohon. Saat ini, tali telah memotong begitu dalam kepergelangan tangan saya sehingga saya tidak bisa merasakan tangan saya lagi. Bahu saya menjerit dengan setiap napas dan sesuatu yang hangat dan basah terus menyebar di seragam saya. Tenggat waktu 18 jam yang telah disebutkan Rachel semakin dekat dan saya bisa merasakan tubuh saya mulai mati. Satu sistem pada satu waktu. Tapi kemudian saya mendengarnya lagi, lebih dekat sekarang, jauh lebih dekat, lolongan Ranger. Dan kali ini bukan hanya memanggil, itu berburu. Saya tahu suara itu dari jalan-jalan kami di Lembah Pinus. Cara suaranya berubah ketika dia mencium sesuatu yang perlu diselidiki. Melalui pepohonan, saya melihat sekilas gerakan. Bulu gelap bergerak rendah dan cepat melalui semak-semak. Jantung saya berdebar kencang di tulang rusuk saya yang memar saat saya mencoba memanggil, tetapi suara saya keluar sebagai bisikan belaka, Ranger. Saya mengeluarkan kata itu, menggores tenggorokan saya yang mentah seperti amplas. Gerakan itu berhenti. Kemudian, perlahan, dengan sengaja, bentuk yang familiar muncul dari balik sekelompok batu besar. Ranger berdiri di sana sejenak, mata embernya mengamati pemandangan. Saya diikat ke pohon, darah di pakaian saya, penilaian taktis yang membuatnya tetap hidup melalui 2 tur di Afghanistan. Tapi kemudian pengakuan berkobar di mata cerdas itu dan dia bergerak, tidak terburu-buru, tidak menggonggong, tetapi mendekat dengan presisi hati-hati seorang tentara yang mengerti bahwa situasi seperti ini membutuhkan strategi, bukan emosi. Ketika dia mencapai saya, Ranger tidak merengek atau mencoba menjilat wajah saya. Sebaliknya, dia berputar di belakang pohon dan mulai mengerjakan tali dengan giginya. Rahangnya tidak sekuat dulu dan talinya tebal, tapi dia menyerang mereka dengan tekad tanpa henti yang sama yang membuatnya terus mencari sepanjang malam. Anak baik, bisikku, air mata bercampur dengan darah kering di pipiku. Anak pintar, lepaskan aku dan kita akan keluar dari sini. Tapi bahkan saat saya mengatakannya, saya mendengar suara yang mengubah darah saya menjadi air es. Langkah kaki, beberapa set bergerak melalui hutan, dengan langkah percaya diri orang-orang yang tahu persis kemana mereka pergi. Rachel Stone melangkah ke area terbuka, diapit oleh 2 pria yang tidak saya kenal. Keduanya membawa senapan dan keduanya bergerak dengan presisi disiplin pelatihan militer. Di belakang mereka, berjuang melawan pengekangan dasi zip, datang keluarga Henderson, hidup tetapi jelas ketakutan. Baiklah, kata Rachel, suaranya membawa profesionalisme dingin yang sama yang saya dengar dalam pikiran. Bukankah ini menyentuh? Anjing setia datang untuk menyelamatkan tuannya. Salah satu pria mengangkat senapannya, membidik Ranger, yang masih bekerja dengan putus asa di tali saya. Tidak, kata itu robek dari tenggorokan saya dengan lebih banyak kekuatan daripada yang saya kira tersisa. Tinggalkan dia sendiri. Ini antara kau dan aku. Rachel tersenyum, senyum dingin itu lagi. Oh, Sheriff S1MC High Pronunciation Kinon, ini tidak pernah hanya antara kau dan aku. Ini tentang membersihkan ujung-ujung yang longgar. Semuanya, dimulai dengan seekor anjing gembala Jerman yang telah melihat terlalu banyak. Saat itulah Tommy Whitfield melangkah keluar dari balik pohon, pisau berburu ayahnya berkilauan di tangan kecilnya, dan mengucapkan kalimat lengkap pertama yang dia ucapkan sejak orang tuanya meninggal. Kau menyakiti teman-temanku dan aku akan memotongmu seperti kau memotong ibu dan ayah. Kata-kata yang keluar dari mulut Tommy Whitfield menghantam area terbuka seperti gemuruh guntur, menghancurkan 6 bulan kebohongan yang hati-hati dan membuat wajah Rachel Stone menjadi putih seperti salju segar. Anak laki-laki berusia 9 tahun itu, yang tidak mengucapkan lebih dari beberapa kata sejak kecelakaan orang tuanya, berdiri di sana dengan pisau berburu ayahnya dan mata yang menyimpan terlalu banyak pengetahuan untuk seseorang yang begitu muda. Potong mereka seperti kau memotong ibu dan ayah, Tommy mengulangi, suaranya mantap, meskipun air mata mengalir di pipinya. Aku melihatmu. Aku bersembunyi di lemari ketika kau datang ke rumah kami. Aku melihat apa yang kau lakukan. Ketegangan Rachel retak seperti es di pagi musim semi yang hangat. Itu tidak mungkin. Anak itu berada di rumah neneknya ketika orang tuanya meninggal. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya 2. Bukan kecelakaan, kata Tommy, mengambil langkah lebih dekat ke area terbuka. Ranger telah berhenti mengerjakan tali saya dan memposisikan dirinya di antara anak laki-laki itu dan orang-orang bersenjata, tubuhnya rendah dan siap untuk menerkam. Kau datang ke rumah kami karena ayah menemukan sesuatu. Kertas-kertas tentang tentara yang meninggal, kertas-kertas tentang uang dan kebohongan. Pikiran saya melayang melalui implikasi, potongan-potongan teka-teki yang telah tersebar selama berbulan-bulan akhirnya terpasang pada tempatnya. Mutisme selektif Tommy bukan hanya trauma karena kehilangan orang tuanya.
Itu adalah keheningan seorang anak yang telah menyaksikan pembunuhan mereka dan terlalu takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Ayah menyembunyikanku di lemari ketika dia mendengar mobilmu. Tommy melanjutkan, suara kecilnya terdengar di area terbuka dengan kejelasan yang menghancurkan. Menyuruhku untuk tetap diam apapun yang terjadi. Jadi aku tetap diam, bahkan ketika kau membuat ibu menangis, bahkan ketika kau membuat suara-suara menyakitkan. Salah satu pria Rachel bergeser dengan gugup, senapannya ragu-ragu antara Tommy dan Ranger. Dok, anak itu mengarang ini, harusnya. Tidak mungkin anak berusia 9 tahun bisa diam. Rachel membentak topeng profesionalnya, tergelincir untuk mengungkapkan sesuatu yang putus asa di bawahnya. Diam saja dan biarkan aku berpikir, tetapi waktu berpikir hampir habis untuk kita semua. Saya bisa merasakan kekuatan saya surut dengan setiap detak jantung. Pendarahan internal yang telah diperingatkan Rachel membuat dirinya dikenal melalui gelombang mual dan pusing. Luka bakar tali di pergelangan tangan saya telah berubah dari menyakitkan menjadi mati rasa, yang mungkin bukan pertanda baik. Kau membunuh mereka karena mereka tahu tentang Afghanistan, kataku, memaksa suara saya untuk membawa meskipun sakit di tulang rusuk saya. Ayah Tommy terkait dengan salah satu anggota timku. Mereka menyelidiki penyergapan, mengikuti jejak uang yang mengarah kembali kepadamu, mengikuti jejak yang seharusnya tetap terkubur. Rachel menjawab sebagian dari ketenangannya, kembali. Timmu tersandung pada sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Pengaturan yang sangat menguntungkan yang membuat kontraktor tertentu tetap berbisnis dan pejabat tertentu sangat nyaman. 6 tentara meninggal untuk melindungi rahasia itu, dan seharusnya berakhir di sana. Keluarga Henderson, atau lebih tepatnya keluarga Chen Kowalski, menyaksikan pertukaran ini dengan mata cekung orang-orang yang telah hidup dalam teror selama berhari-hari. Wajah Mark Henderson memar dan pergelangan tangan Linda menunjukkan luka bakar tali yang mirip dengan milikku. Putri remaja mereka, Jessica, menempel erat pada Linda dan aku bisa melihat kemiripan keluarga sekarang karena aku tahu dia adalah keponakan Rodriguez. Tapi itu tidak berakhir, kataku setiap kata dan usaha, karena keluarga mengajukan pertanyaan ketika orang yang mereka cintai tidak pulang, karena orang-orang seperti Mark dan Linda tidak menyerah ketika mereka mencium korupsi dan karena anak laki-laki kecil terkadang melihat hal-hal yang seharusnya tidak mereka lihat. Tommy menambahkan cengkeramannya menegang pada pisau berburu. Terlepas dari kata-katanya yang berani, aku bisa melihatnya gemetar, bukan karena takut tetapi dengan jenis kemarahan yang datang dari membawa rahasia yang mengerikan terlalu lama. Ranger mengeluarkan geraman rendah, mata ambernya terpaku pada Rachel. Saya pernah melihat tatapan itu sebelumnya selama jalan-jalan kami di Lembah Pinus, ketika dia merasakan sesuatu yang mengancam. Pelatihan militernya mulai berlaku membaca situasi taktis dan bersiap untuk kekerasan. Inilah yang akan terjadi, kata Rachel, suaranya mendapatkan kembali dingin klinisnya. Keluarga Henderson akan mengalami kecelakaan tragis, keracunan karbon monoksida dari kompor kemah yang rusak, sangat umum di pegunungan ini. Serif S1MC High Pronunciation Kinnon akan ditemukan beberapa hari kemudian, meninggal karena paparan dan cedera internal yang diderita saat mencarinya. Sangat heroik, sangat tragis. Dan anak laki-laki itu, salah satu anak buahnya bertanya, mengangguk ke arah Tommy. Anak laki-laki itu akan pulang ke neneknya dan melupakan semua yang dia pikir dia lihat, karena jika dia tidak, nenek Rose mungkin jatuh di tangga depannya. Di usianya, patah pinggul bisa berakibat fatal. Saat itulah sesuatu di dalam diri saya patah. Mungkin itu ancaman terhadap Rose, atau mungkin itu pemandangan Tommy berdiri di sana dengan pisau ayahnya mencoba untuk berani, ketika dia seharusnya berada di rumah bermain dengan mainan dan menonton kartun. Mungkin itu hanya 18 jam rasa sakit dan ketakutan akhirnya mencapai titik puncaknya. Kau ingin tahu kebenaran tentang Afghanistan, kataku, suaraku semakin kuat meskipun kehilangan darah. Kebenarannya adalah bahwa korupsi membunuh timku. Tapi itu tidak dimulai denganmu. Itu dimulai denganku. Rachel mengerutkan kening. Apa yang kau bicarakan? Akulah yang memberi informasi kepada kontraktor. Aku, Sarah S1MC High Pronunciation Kinnon, prajurit yang jujur, perwira polisi militer yang dihormati. Kebohongan datang lebih mudah dari yang saya duga, dibangun di atas dasar rasa bersalah orang yang selamat yang membuatnya hampir dapat dipercaya. Saya membutuhkan uang untuk perawatan kanker ibu saya. Para kontraktor membuatnya mudah, cukup laporkan rute patroli, waktu, jumlah personel. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanyalah pengumpulan informasi yang tidak berbahaya. Mata Tommy membelalak dan aku melihat kebingungan serta rasa sakit melintas di wajah mudanya. Tapi telinga Ranger tegak ke depan dan aku berharap anjing German Shepherd berumur 8 tahun itu sepintar yang aku kira. Aku tidak pernah bermaksud agar siapapun mati.
Aku terus menuangkan setiap ons rasa bersalah dan penyesalan ke dalam suaraku. Tapi ketika penyergapan terjadi, ketika 6 tentara yang baik mati karena informasi yang aku berikan, aku tidak bisa hidup dengan itu. Itulah mengapa aku dipindahkan ke Pine Valley. Itulah mengapa aku mencoba menghilang. Rachel mempelajari wajahku dengan intensitas seorang interogator profesional. Kamu berbohong? Benarkah? Periksa catatan keuanganku dari 3 tahun lalu, kamu akan menemukan deposit yang tidak sesuai dengan gaji militernya. Periksa tagihan medis ibuku, kanker pankreas stadium 4, perawatan eksperimental yang tidak ditanggung asuransi. Periksa catatan kontraktornya, kamu sangat khawatir tentangnya. Namaku ada di sana. Area terbuka itu menjadi sunyi, kecuali suara angin yang bertiup melalui jarum pinus dan nafasku yang tersengal-sengal. Anak buah Rachel tampak ragu sekarang. Senapan masih diarahkan pada kami, tetapi kepercayaan diri mereka goyah. Jika itu benar, kata Rachel perlahan, maka kamu adalah ujung yang longgar yang seharusnya diikat 3 tahun lalu. Mungkin, aku mengakui, tapi inilah hal tentang ujung yang longgar. Kadang-kadang mereka terurai dengan cara yang tidak terduga. Saat itulah aku mendengarnya. Suara yang aku harapkan, yang aku doakan, yang aku ulur waktunya dengan kebohongan dan pengakuan, gemuruh helikopter yang jauh semakin dekat dari detik ke detik. Jim Patterson akhirnya menerima pesanku. Atau mungkin panggilan Rose akhirnya sampai ke orang yang tepat. Rachel juga mendengarnya, kepalanya tersentak ke atas, matanya memindai langit melalui kanopi hutan. Putra pencarian dan penyelamatan, kataku, membiarkan diriku tersenyum kecil meskipun sakit. Mungkin polisi negara bagian juga, mengingat ini sekarang adalah penyelidikan federal yang melibatkan personel militer yang dibunuh. Suara helikopter semakin dekat dan aku bisa mendengar suara lain sekarang. Kendaraan di jalan akses, suara-suara memanggil melalui hutan, kekacauan terorganisir dari operasi pencarian besar. Rachel mengangkat pistolnya, mengarahkannya langsung ke kepalaku. Kalau begitu, kurasa kita sudah selesai berbicara. Tapi sebelum dia bisa menarik pelatupnya, Tommy Whitfield melakukan sesuatu yang membuktikan bahwa anak laki-laki berumur 9 tahun bisa lebih berani daripada pria dewasa dengan senjata. Dia melemparkan pisau berburu ayahnya dengan akurasi seorang anak yang telah menghabiskan waktu berbulan-bulan berlatih melawan pohon, dan bilahnya tertancap di bahu Rachel Stone. Dia menjerit dan berputar, tembakannya meleset dan Ranger meluncurkan dirinya ke udara seperti rudal berbulu yang ditujukan untuk keadilan. Perang untuk rahasia Pine Valley akhirnya dimulai. Bilah pisau yang menonjol dari bahu Rachel Stone seolah membekukan waktu sejenak sebelum kekacauan meletus seperti bendungan yang jebol di musim banjir. Tubuh Rers 80B menghantamnya dengan kekuatan amarah yang benar, mengirim pistolnya berputar ke jarum pinus saat keduanya jatuh ke tanah dalam kekacauan anjing yang menggeram dan wanita yang menjerit. Lumpuhkan mereka. Salah satu anak buah Rachel berteriak, mengayunkan senapannya ke arah Tommy, tapi anak itu sudah bergerak, dengan refleks cepat masa muda dan keputusasaan, dia menyelam di belakang kelompok batu yang sama yang menyembunyikan Ranger beberapa saat sebelumnya, menghilang seperti asap ke dalam bayangan hutan. Keluarga Henderson, Mark, Linda dan Jessica menggunakan gangguan itu untuk melarikan diri ke 3 arah yang berbeda. Tangan mereka yang diikat dengan zip membuat mereka canggung, tetapi teror mereka memberi mereka kecepatan. Linda tersandung dan jatuh dengan keras, berguling di belakang batang kayu yang tumbang saat peluru menghancurkan kulit kayu beberapa inci dari kepalanya. Ya Tuhan, Rachel, penembak kedua berteriak di tengah kekacauan. Seluruh gunung sialan ini dipenuhi polisi. Kita harus keluar dari sini. Tapi Rachel Stone, bahkan dengan pisau berburu Tommy yang tertancap di bahunya dan gigi Rers yang berjarak beberapa inci dari tenggorokannya, tidak siap untuk menyerahkan kebohongan yang telah dipelihara dengan hati-hati selama 3 tahun. Dia meraih segenggam jarum pinus dan melemparkannya ke mata anjing itu, menyebabkan dia mundur dengan lolongan kesakitan dan kebingungan. Tidak tanpa menyelesaikan ini, dia mendesis, berguling menjauh dari Ranger dan berusaha bangkit. Darah merembes melalui bajunya, tetapi matanya menyimpan kilatan putus asa dari seseorang yang tahu bahwa penangkapan berarti hidup di penjara atau lebih buruk. Kita bunuh mereka semua dan membuatnya terlihat seperti baku tembak. Sheriff korup bekerja dengan penculik. Dokter heroik mencoba menyelamatkan para sandera. Helikopter itu tepat di atas kepala sekarang. Rotornya menciptakan badai angin yang mengirim jarum pinus dan debu berputar-putar melalui area terbuka, melalui pepohonan. Aku bisa melihat kilatan lampu darurat dan mendengar suara-suara meneriakkan koordinat dan posisi taktis. Sheriff S1MCH Pronunciation Kinon, ini Wakil Patterson. Beritahu jika kamu bisa mendengarku. Aku mencoba berteriak kembali, tetapi suaraku keluar nyaris tidak berbisik.
Kehilangan darah semakin parah dan bintik-bintik hitam menari di tepi penglihatanku. Tenggat waktu 18 jam yang disebutkan Rachel semakin dekat dan tubuhku mulai mati. Ranger menggelengkan jarum pinus dari matanya dan segera memposisikan dirinya di antara aku dan anak buah Rachel. Bulunya terangkat dan geraman bergema di dadanya yang terdengar seperti guntur yang jauh. Bahkan terluka dan kalah jumlah, prajurit tua itu tidak mundur. Sarah. Suara Jim Patterson semakin dekat sekarang, mungkin 50 yard melalui pepohonan. Kami punya polisi negara bagian, FBI dan setengah dari wilayah ini di sini. Apapun yang terjadi, bantuan akan datang. Ketenangan Rachel yang tersisa akhirnya benar-benar hancur. Diamkan mereka, dia berteriak pada anak buahnya. Diamkan mereka semua. Penembak pertama mengangkat senapannya ke arah pepohonan tempat suara Jim berasal. Tapi sebelum dia bisa menembak, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tommy Whitfield muncul dari balik bebatuan, tidak melarikan diri tetapi bergerak menuju penembak dengan tekad tak kenal takut yang hanya datang dari tidak memiliki apapun lagi untuk kehilangan. "Kamu membunuh ibu dan ayahku," kata anak itu, suaranya terdengar jelas di area terbuka meskipun ada suara helikopter. "Kamu menyakiti Sheriff Sarah dan Ranger. Kalian orang jahat dan aku tidak takut lagi pada kalian." Penembak itu ragu. Mungkin karena menembak anak laki-laki berumur 9 tahun dengan darah dingin adalah garis yang sulit untuk dilintasi bahkan oleh pembunuh bayaran. Keraguan itu membuatnya kehilangan segalanya. Jim Patterson menerobos garis pepohonan seperti malaikat pembalas, senjatanya terhunus dan naluri era Vietnam mengambil alih. "Letakkan senjatamu sekarang." Di belakangnya datang banjir penegak hukum, polisi negara bagian, petugas taktis, agen FBI dalam baju besi dan personel pencarian dan penyelamatan yang telah mengikuti jejak Ranger sejak fajar. Area terbuka yang tadinya menjadi penjara kami tiba-tiba menjadi pusat komando dengan laser dan teriakan perintah yang bersilangan seperti kunang-kunang mematikan. Agen federal, semua orang di tanah. Senjata ke bawah, senjata ke bawah. Kami membutuhkan petugas medis di bawah. Anak buah Rachel, dihadapkan dengan kekuatan yang luar biasa, membuat pilihan cerdas dan menjatuhkan senapan mereka. Tapi Rachel sendiri, darah masih mengalir dari luka bahunya, melakukan permainan putus asa terakhir. Dia menerjang ke arahku, pistol cadangan muncul di tangannya seperti trik pesulap. "Jika aku akan jatuh," dia tersengal, "aku akan membawa ujung yang longgar bersamaku." Saat itulah Ranger membuktikan bahwa berumur 8 tahun dan terluka tidak sama dengan tidak berdaya. Anjing gembala Jerman meluncurkan dirinya di antara Rachel dan aku dengan keberanian yang melampaui spesies, mengambil peluru yang ditujukan untuk kepalaku. Dampaknya membuatnya berputar, darah menyembur dari sisinya, tetapi momentumnya membawanya ke Rachel dengan kekuatan yang cukup untuk membuatnya jatuh ke belakang ke pohon pinus. Teriakan Tommy memotong semua teriakan taktis dan anak itu bergegas menuju temannya yang jatuh, tanpa mempedulikan senjata atau kekacauan atau bahaya. Aku merasakan sesuatu pecah di dalam dadaku yang tidak ada hubungannya dengan patah tulang rusuk atau pendarahan internal. Anjing itu, anjing yang setia, rusak, dan cantik itu, telah menerima peluru untukku, seperti yang telah dilatihnya untuk dilakukan untuk pawangnya di Afghanistan, seperti yang telah dilahirkannya untuk dilakukan. "Bawa petugas medis ke sini." Jim berlutut di sampingku, tangannya yang keriput bekerja melepaskan tali, sambil mengawasi situasi taktis. "Sarah, tetap bersamaku. Jangan berani-berani keluar sekarang." Melalui kabut rasa sakit dan kehilangan darah, aku menyaksikan Tommy berlutut di samping Ranger. Tangan kecilnya menekan luka anjing itu sementara air mata mengalir di wajahnya. "Jangan mati," bisik anak itu. "Tolong jangan mati, aku tidak bisa kehilangan siapapun lagi." Agen FBI telah menahan Rachel dan anak buahnya, tetapi kerusakan telah terjadi. Ranger terbaring diam seperti mati, mata kuningnya tertuju pada wajah Tommy dengan ekspresi yang tampak hampir damai. 8 tahun mimpi buruk dan rasa bersalah para penyintas, dan pada akhirnya dia telah menemukan tujuannya dalam melindungi orang-orang yang dicintainya. "Kami membutuhkan dokter hewan," salah satu paramedis memanggil saat dia menangani lukaku. "Anjing ini masih bernapas, tapi dia kehilangan banyak darah." "Masih bernapas." Kata-kata itu menghantamku seperti listrik, memotong kabut keterkejutan dan rasa sakit. "Tommy," bisikku, suaraku nyaris tidak terdengar. "Bicaralah padanya, teruslah berbicara. Jangan biarkan dia menyerah." Anak itu menatapku dengan mata yang menyimpan terlalu banyak rasa sakit untuk seseorang yang begitu muda, tetapi dia mengangguk dan mendekat ke telinga Ranger. "Ingat ketika Sheriff Sarah pertama kali membawamu pulang?" dia berbisik. "Ingat bagaimana kamu takut dan terluka,
Tapi dia tidak menyerah padamu? Ya, aku juga tidak akan menyerah padamu. Kita sekarang keluarga. Kita semua. Dan keluarga tidak berhenti. Saat para medis bekerja untuk menstabilkan aku dan Ranger, saat agen FBI memilah-milah kebohongan dan korupsi selama 3 tahun, saat pagi di gunung memberi jalan ke sore yang terasa seperti akhir dari satu cerita dan awal dari cerita lain, aku berpegang pada satu pikiran. Kadang-kadang hal-hal yang rusak, ketika mereka saling menemukan, menjadi lebih kuat dari sebelumnya ketika sendirian. Suara Tommy terus berlanjut, mantap dan kuat, memanggil temannya kembali dari tempat gelap manapun yang dituju tentara yang terluka ketika rasa sakitnya terlalu berat untuk ditanggung. Kembalilah, Ranger. Kembalilah kepada kami. Kami membutuhkanmu. Dan di suatu tempat di area terbuka itu, dikelilingi oleh kekacauan keadilan yang akhirnya tiba, seekor anjing gembala Jerman tua dengan terlalu banyak bekas luka dan terlalu banyak hati memutuskan bahwa mungkin saja, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. 6 bulan kemudian aku berdiri di bawah sinar matahari pagi di luar Akademi K9 kesempatan kedua yang baru diresmikan menyaksikan Tommy Whitfield mendemonstrasikan sinyal tangan yang tepat kepada sekelompok rekrutan polisi muda dan mitra K9 mereka. Anak laki-laki itu, yang tidak berbicara selama setengah tahun setelah pembunuhan orang tuanya, sekarang mengobrol dengan mudah dengan petugas yang 2 kali lipat usianya. Kepercayaan dirinya dibangun kembali satu sesi pelatihan anjing pada satu waktu, tangan rata telapak tangan ke bawah, Tommy menginstruksikan seorang petugas pemula dari Billings yang anak anjing gembala Jermannya lebih tertarik mengejar kupu-kupu daripada mengikuti perintah. Anjing membaca seluruh tubuhmu, bukan hanya suaramu. Ranger mengajari aku itu. Saat nama itu disebutkan, Ranger mengangkat kepalanya yang beruban dari tempat dia berbaring di bawah naungan beranda depan akademi. Bekas luka peluru di sisinya telah sembuh menjadi garis putih tipis yang cocok dengan bekas luka yang lebih tua dari Afghanistan. Tetapi penyembuhan sebenarnya telah terjadi di suatu tempat yang lebih dalam. Mimpi buruk yang biasa membangunkannya dengan merengek dalam kegelapan telah memudar, digantikan oleh tidur nyenyak seekor anjing yang telah menemukan tujuannya. Prajurit tua itu punya lebih banyak akal daripada kebanyakan manusia, kata sebuah suara yang familiar di belakangku. Aku berbalik dan melihat Nenek Rose mendekat dengan 2 muka kopi panas mengepul dan senyum tahu itu yang dia kenakan ketika dunia terungkap persis seperti yang dia prediksi. Pagi Rose, kataku, menerima kopi dengan rasa terima kasih. Pada usia 34 tahun, aku belajar menghargai kesenangan sederhana dari pagi yang tenang tanpa ancaman kematian yang menggantung di atasnya seperti awan badai. Nak, kamu terlihat lebih baik setiap hari, Rose mengamati, mempelajari wajahku dengan intensitas seseorang yang telah melihat terlalu banyak orang mencoba menyembunyikan rasa sakit mereka di balik senyum berani. Warna kembali di pipimu dan kamu berjalan lebih tegak. Bahu itu memberi kamu lebih banyak masalah. Aku menggoyangkan bahu kiriku secara eksperimental. Terapi fisik telah bekerja dengan luar biasa, meskipun aku mungkin akan selalu merasakan sakit ringan ketika cuaca berubah. Beberapa pagi itu mengingatkanku apa yang terjadi, tetapi sebagian besar hari itu baik-baik saja. Dr. Martinez mengatakan aku sembuh lebih baik dari yang dia harapkan. Tubuh sembuh lebih cepat ketika hati punya sesuatu untuk disembuhkan. Rose berkata dengan jenis kebijaksanaan rakyat yang sangat masuk akal, bahkan ketika seharusnya tidak. Dan Tuhan tahu, kamu punya banyak hal untuk disembuhkan hari ini. Dia benar tentang itu. Akademik 9 telah dimulai sebagai cara untuk memberi Ranger tujuan selama pemulihannya, tetapi itu telah berkembang menjadi sesuatu yang tidak kami duga. Departemen Kepolisian dari 3 wilayah mengirim petugas ke sini untuk pelatihan dan kami memiliki daftar tunggu anjing pekerja militer pensiunan yang membutuhkan rumah dan pawang yang memahami merek keberanian khusus mereka. Tommy, aku memanggil melintasi halaman pelatihan. Waktunya membawa kelas ke dalam. Kita punya upacara adopsi dalam 1 jam. Anak laki-laki itu mengangguk dan mulai mengumpulkan rekrutan dengan otoritas alami dari seseorang yang telah mendapatkan tempatnya melalui pengalaman daripada usia. 6 bulan lalu dia adalah seorang anak yang trauma yang hanya berbicara dengan bisikan dan gambar. Sekarang dia adalah asisten pelatih tidak resmi kami dengan pemahaman intuitif tentang perilaku anjing yang membuat kagum bahkan para pawang profesional. Masih sulit dipercaya kadang-kadang, gumamku, menyaksikan Tommy membantu seorang petugas gugup menjalin hubungan dengan anjing penyelamat yang telah dikembalikan ke tempat penampungan 3 kali sebelum menemukan jalannya kepada kami. Apa itu, sayang? Bagaimana semuanya berhasil? Rachel Stone dan rekan-rekannya menghadapi tuduhan konspirasi federal. Hidup tanpa pembebasan bersyarat jika penuntutan mendapatkan cara mereka. Keluarga Henderson, keluarga Chen Kowalski mereka akhirnya mendapatkan keadilan untuk penyelidikan mereka. Tommy punya keluarga lagi.
Aku berhenti menyaksikan Ranger perlahan berdiri dan berjalan ke tempat Tommy bekerja. Dan seekor anjing gembala Jerman tua, yang seharusnya terlalu rusak untuk pekerjaan polisi, melatih generasi tim K9 berikutnya. Rose terkekeh. Suara itu membawa kehangatan seseorang yang telah melihat cukup banyak kehidupan untuk mengetahui bahwa keajaiban biasanya datang mengenakan pakaian kerja dan kaki berlumpur. Sayang, Tuhan yang baik punya selera humor tentang hal-hal ini. Dia mengambil potongan-potongan yang rusak dan membuat sesuatu yang indah, tetapi dia biasanya tidak meminta izin terlebih dahulu. Pintu kasar terbuka dan Jim Patterson melangkah ke beranda, bergerak dengan pertimbangan hati-hati dari seorang pria yang radang sendinya mengingatkannya setiap hari bahwa dia tidak berusia 20 tahun lagi. Pada usia 58 tahun, dia telah pensiun dini dari Departemen Serif untuk membantu menjalankan akademi. Mengklaim dia terlalu tua untuk mengejar penjahat, tetapi tepat untuk mengajari petugas muda bagaimana tetap hidup. Sarah, kita punya pengunjung, Jim mengumumkan, mengangguk ke arah jalan masuk kerikil tempat sebuah SUV yang familiar menimbulkan awan debu. Sepertinya tamu kehormatan kita telah tiba. Kendaraan itu berhenti dan keluar Mark dan Linda Chen, bersama dengan Jessica Rodriguez, tidak lagi berpura-pura menjadi keluarga Henderson, akhirnya bebas menggunakan nama asli mereka setelah 3 tahun bersembunyi. Di belakang mereka datang seorang pengunjung kejutan, Kolonel David Martinez, mantan perwira komando saya dari Afghanistan, mengenakan pakaian sipil tetapi membawa dirinya dengan sikap yang tak salah lagi dari seorang tentara karir. Sheriff S1MC High Pronunciation Kinon, kata Kolonel Martinez, mengulurkan tangannya dengan senyum yang membawa kehangatan yang tulus. Senang melihatmu terlihat sangat baik. Ketika aku mendengar tentang apa yang terjadi di sini, tentang bagaimana kamu membantu mengungkap korupsi yang membunuh timmu, aku tahu aku harus datang dan melihat tempat ini sendiri. Kolonel, ini tidak terduga. Aku menjabat tangannya, memperhatikan elang perak di kerahnya telah digantikan oleh kepercayaan diri santai seorang pria yang telah mengabdi dan mendapatkan istirahatnya. Apa yang membawamu ke Montana? 2 hal, jawabnya. Pandangannya bergerak melintasi halaman pelatihan di mana petugas muda dan mitra anjing mereka bekerja melalui latihan yang dirancang untuk membangun kepercayaan dan komunikasi. Pertama, aku ingin secara pribadi meminta maaf atas bagaimana penyelidikan atas kematian timmu ditangani. Seharusnya kami menggali lebih dalam, seharusnya kami mengajukan pertanyaan yang lebih sulit. Tentara yang baik mati karena kami menerima jawaban yang mudah. Itu di masa lalu, Kolonel. Kami akhirnya mendapatkan kebenaran. Ya, kamu melakukannya, yang membawaku ke alasan kedua aku ada di sini. Dia meraih ke jaketnya dan mengeluarkan amplop yang tampak resmi. Departemen Pertahanan telah mengotorisasi penyelidikan retroaktif ke dalam insiden Afghanistan berdasarkan bukti baru yang diberikan oleh keluarga Chen dan dikuatkan oleh pengakuan Rachel Stone. Timmu secara anumerta dianugerahi Purple Heart atas luka-luka yang diterima dalam aksi melawan musuh Amerika Serikat. Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan fisik dengan cara sebaik mungkin. Selama 3 tahun, aku telah memikul rasa bersalah karena menjadi satu-satunya yang selamat, percaya bahwa timku telah mati sia-sia. Sekarang, akhirnya, pengorbanan mereka diakui apa adanya. Bukan tragedi acak, tetapi harga untuk mengungkap korupsi dan melindungi tentara lain dari nasib yang sama. Ada lagi, Kolonel Martinez melanjutkan, Angkatan Darat sedang membangun program baru untuk anjing pekerja militer pensiunan berdasarkan model yang telah kamu buat di sini. Akademi K9 kesempatan kedua ditunjuk sebagai program percontohan, dengan pendanaan federal untuk memperluas operasimu. Aku melihat sekeliling pada semua yang telah kami bangun, fasilitas pelatihan, kandang untuk anjing yang menunggu rumah baru, jalur rintangan tempat ranger bekerja dengan Tommy untuk mengajarkan kesabaran dan kepercayaan kepada hewan yang telah lupa bagaimana percaya pada manusia. 6 bulan yang lalu ini adalah ladang kosong, dengan mimpi dan doa dan sekarang itu menjadi sesuatu yang dapat membantu ratusan tentara, baik berkaki 2 maupun berkaki 4, menemukan jalan pulang. Nenek Rose selalu berkata bahwa Tuhan bekerja dengan cara misterius, kata Tommy, muncul di sikuku dengan ranger berjalan perlahan di sampingnya. Wajah anak itu telah kehilangan tatapan menghantui yang telah membayanginya begitu lama, digantikan oleh rasa ingin tahu cerah seorang anak yang telah belajar bahwa bahkan tragedi terburuk pun dapat mengarah pada berkah yang tak terduga. Kadang-kadang, kata Rose, bergabung dengan kelompok kecil kami dengan senyum tahu itu masih bermain di bibirnya. Dia mengirim malaikat dengan 4 kaki dan kaki berlumpur dan kadang-kadang, Nak, kita adalah malaikat orang lain dan kita hanya tidak tahu itu belum. Saat matahari sore melukis segalanya dalam nuansa emas dan kemungkinan, aku menyaksikan Tommy berlutut di samping ranger dan membisikkan sesuatu di telinga anjing tua yang terluka itu. Apapun yang dia katakan membuat ekor Rers bergoyang lembut dan untuk pertama kalinya sejak Afghanistan, aku merasa seperti aku berada tepat di tempat aku seharusnya berada. Kesempatan kedua,
Ternyata, hanyalah kesempatan pertama yang mengenakan pakaian kerja. Nenekku dulu berkata, Tuhan yang baik tidak pernah menyia-nyiakan luka, dan setelah hidup 73 tahun di bumi ini, aku percaya dia benar. Kadang-kadang luka terdalam mengukir ruang terbesar untuk cinta tumbuh. Serif Sarah S1 MCH Pronunciation Kinon dan anjing gembala Jerman yang terluka bernama Ranger membuktikan bahwa rusak tidak berarti tidak berharga. Itu hanya berarti kamu punya ruang untuk sesuatu yang indah untuk berakar. Kita semua membawa bekas luka dari pertempuran kehidupan. Mungkin kamu telah kehilangan pasangan setelah 40 tahun menikah, atau menyaksikan anak-anakmu pindah dan memulai keluarga mereka sendiri. Mungkin kamu telah pensiun dari pekerjaan yang mendefinisikanmu selama beberapa dekade dan bertanya-tanya tujuan apa yang kamu miliki. Sarah dan Ranger mengingatkan kita bahwa babak kedua kita bisa menjadi yang paling bermakna. Anjing tua itu dibuang oleh sistem yang hanya melihat keterbatasannya, menjadi guru bagi generasi berikutnya. Sarah dihantui oleh rasa bersalah orang yang selamat dan merasa hari-hari terbaiknya telah berlalu, menemukan bahwa pelayanan terbesarnya masih di depannya. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa kesetiaan tidak kedaluarsa dengan usia, bahwa keberanian tidak berkurang dengan rambut abu-abu, dan bahwa orang-orang dan hewan yang telah melalui lembah terdalam seringkali menjadi pemandu terbaik bagi orang lain yang berjalan di jalan yang sama. Tommy menemukan suaranya lagi karena dua jiwa yang rusak menunjukkan kepadanya bahwa penyembuhan itu mungkin. Akademik 9 kesempatan kedua berdiri sebagai bukti bahwa apa yang dibuang dunia, cinta dapat menebus. Bekas lukamu menceritakan kisah tentang kelangsungan hidup. Kebijaksanaanmu, yang diperoleh melalui puluhan tahun sukacita dan kesedihan, adalah apa yang perlu didengar seseorang yang lebih muda hari ini. Seperti Ranger, kamu mungkin bergerak sedikit lebih lambat dari biasanya, tetapi hatimu masih berdetak dengan tujuan. Seperti Sarah, kamu mungkin membawa penyesalan, tetapi pengalaman itu telah memberimu belas kasih yang dapat mengubah hidup. Jangan biarkan siapapun meyakinkanmu bahwa tahun-tahun terbaikmu telah berlalu. Kadang-kadang pekerjaan terpenting dimulai ketika dunia berpikir kamu sudah selesai. Kadang-kadang kisah cinta terbesar dimulai ketika kamu cukup tua untuk mengetahui apa yang benar-benar penting. Bagikan kisahmu dengan kami. Pernahkah kamu menemukan tujuan tak terduga setelah perubahan besar dalam hidup? Kesempatan kedua apa yang mengajarimu bahwa nilaimu tidak berkurang seiring bertambahnya usia? Kami ingin mendengar bagaimana kamu mengubah bekas lukamu menjadi sumber kekuatan. Berikan komentar di bawah dan menginspirasi seseorang yang mungkin berjalan di jalan yang sama hari ini.